Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ada Adinda Devani Zeniar dengan NIM 2406012012012. Dan di sini ada Melani Safwa Aprila dengan NIM 240601201200008 akan menjelaskan tugas jaringan komputer mengenai soket programming. Pertama di sini kita akan membuat TCP. Jadi ada server.py dan juga client.py. Nah, untuk server, langkah pertama adalah kita mengimport soket dan juga threading. Soket ini yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi antara dua komputer, dan threading ini adalah untuk memanggil thread secara berkali-kali di Python. Lalu ada header, kita inisialisasi dengan 64 yang nantinya akan merepresentasikan panjang message yang diterima oleh server. Kemudian port 5050 ini bebas sebenarnya, tapi kita memilih 5050. Kemudian ada server, kita inisialisasi dengan socket.getHostByName dalam kurung socket.getHostName. Nah, ini akan mendapatkan IP device secara otomatis tanpa perlu kita inisialisasi 192 gitu, nggak perlu, tapi secara automatically akan didapat. Kemudian untuk ADDR ini akan menyimpan tuple server dan juga port di mana server ini berjalan. Lalu untuk format menggunakan UTF-8, dan disconnect message ini untuk memberitahukan server bahwa si klien ini sudah tidak terkoneksi. Kemudian kita buat soket di sini menggunakan socket.af_inet dan sock_stream yang menyatakan bahwa server ini adalah server TCP. Kemudian server.bin dalam kurung ADDR ini untuk mengikat soket ke address, sehingga apapun yang terhubung ke address ini akan terhubung ke soket programming. Lalu selanjutnya kita buat fungsi, di sini ada handle client dengan parameter con dan ADDR atau address. Handle client ini untuk memanage klien-klien yang terhubung ke server. Jadi pertama, kita akan mencetak new connection ADDR connected. Ini ketika ada klien yang baru terkoneksi, maka server akan mencetak ada koneksi baru, dan ADDR ini akan berisi IP dari klien yang terkoneksi. Misalnya new connection 192.168.1.106 connected, seperti itu contohnya. Kemudian kita buat looping, infinite looping selama dia masih terkoneksi, maka message length ini akan berisi dengan con.receive. Ini artinya kita menerima sebuah message dari klien dengan header, lalu kita decode menggunakan format UTF-8. Lalu ketika message length-nya ini kita convert ke integer, kemudian setelah kita mendapat convert ke integer, maka kita decode message yang diterima dengan cara menggunakan fungsi con.rangev. Jadi kita decode sebanyak message length-nya itu ada berapa byte. Kemudian jika message-nya itu adalah disconnect message atau si klien ini adalah meninggalkan si server, maka connect-nya menjadi false sehingga program akan berhenti. Tapi jika tidak, maka dia akan mencetak FADR message. Ini maksudnya message yang dikirimkan itu akan tercetak dalam bentuk address dari si klien dan juga message yang ditulis oleh klien. Kemudian ada con.set message receive ini, artinya ketika server ini menerima pesan dari klien, maka server juga akan membalas dengan bentuk pesan. Pesannya adalah MSG receive sebagai konfirmasi bahwa pesan telah diterima oleh server. Kemudian ini con.close untuk menutup. Lalu definisikan fungsi start untuk memulai server menggunakan fungsi server.listen yang artinya server ini akan aktif untuk mendengarkan. Kemudian untuk memberitahu bahwa server ini telah aktif, kita cetak listening server is listening on server. Nah, server ini akan berisi IP address dari si server. Contohnya adalah listening server is listening on 192.168.1.106.
maka server yang ada di klien juga harus berisi server yang tercetak oleh server tadi. IP-nya harus sama. Kemudian kita buat infinite loop. Ketika dia sama dengan true, maka ADR ini berisi server accept untuk menunggu koneksi baru dari klien ke server. Kemudian baris thread sama dengan threading.thread ini untuk meminta handle.client menangani klien baru. Nah, klien barunya itu yang baru aja diterima tadi, si con, addr. Kemudian thread-nya akan memulai dan dia akan mencetak bahwa koneksinya telah aktif, yaitu active connection dengan threading.activeAccount. Lalu kita print bahwa server is starting ketika si server ini telah memulai untuk pertama kalinya. Lalu panggil fungsi start. Kurang lebih seperti itu untuk server. Lalu kita masuk ke klien. Untuk klien ini awalnya kurang lebih sama seperti yang ada di server tadi untuk inisialisasinya. Tapi di sini kita definisikan disconnect message-nya itu adalah disconnect leave. Kemudian server kita inisialisasi dengan server dari dengan IP dari server, jadi bisa berubah-ubah. Kemudian definisikan klien, socket, AF-inet, sock_stream, karena kita masih menggunakan TCP, lalu client.connect addr. Kemudian ada fungsi send. Di sini untuk mengirimkan message, jadi message yang dikirim, dia akan di-encode terlebih dahulu. Kemudian kita definisikan message length-nya, yaitu len_message. Kemudian ada variabel baru namanya sendLength untuk encode versi string dari message length. Kalau tadi dia bentuknya integer, yang ini versi string. Gunanya si sendLength ini untuk mengubah dari header dikurangi len atau panjang send_length ke dalam bentuk byte. Kemudian si klien ini akan mengirimkan pesan sepanjang send_length. Karena kita tadi ubah ke dalam bentuk byte, kemudian kita kirim pesannya sepanjang byte tersebut. Lalu si client.send akan mengirim message yang dikirim. Lalu setelah message-nya diterima oleh server, maka server tadi kan akan menerima balasan ya bahwa message ini telah diterima. Si klien ini akan menerima pesan dan pesan tersebut akan di-decode dan pesan tersebut akan berbunyi message received atau telah diterima. Kemudian yang terakhir ini ada con sama dengan true, kita buat infinite loop selama dia terkoneksi, maka klien akan terus-menerus meminta inputan. Nah, selama message-nya itu tidak sama dengan leave, maka klien akan terus-menerus mengirim message ke server. Nah, tetapi jika message-nya adalah leave, maka dia akan mengirimkan disconnect message ke server sehingga koneksinya akan false atau terputus. Itu untuk penjelasan kode mengenai socket programming TCP. Kemudian ada implementasi dari Melanie. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja klien dan server pada program ini. Sebelumnya di sini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Adinda tadi, server dan kliennya. Oke, baik, pertama kita coba untuk menjalankan program server terlebih dahulu. Jadi di sini akan tertulis bahwa starting server is starting, maka servernya itu akan berjalan. Lalu server itu berada pada IP 192.168.0.106. Maka di sini yang sudah saya konekkan dengan smartphone, yang di situ terdapat kode klien yang akan kita jalankan akan terdapat
IP, kita masukkan IP yang sama dengan server di sini. Oke, mari kita coba untuk menjalankannya. Nah, ketika sudah terun, maka di sini akan terdapat IP dari smartphone tadi itu terconnected. Nah, di sini active connection-nya akan bertambah menjadi 1. Oke, jadi misalkan kita tulis message bahwa nama saya Adinda. Di sini di servernya akan tertulis bahwa pesan nama saya Adinda. Baik, di sini juga bisa menambahkan lagi lewat satu device sama dengan menuliskan, kita panggil terlebih dahulu soket dulu. Lalu kita jalankan klien. Di sini juga akan terkonek bahwa IP ini tuh terconnected ke sini dan juga active connection-nya menjadi 2. Yang pertama dari smartphone tadi dan yang kedua dari CMD. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk berjalan sebanyak 5 langkah dari server dan mengirim pesan. Hasilnya tetap sama. Baik, setelah saya berjalan sekitar kurang lebih 15 langkah dari server, maka message yang akan diterima itu akan kayak terdelay seperti itu. Jadi di sini tadi awalnya itu saya mencoba masukkan 10 langkah dan 15 langkah, maka message yang akan diterima di server itu akan lebih lama. Baik, selanjutnya kalau misalkan kita melakukan banyak task pada server, device server, misalkan saya mencoba untuk membuka Trader dan coba untuk membuka aplikasi yang lain seperti Word. Kita coba lagi. Maka di sini message-nya juga akan terkirimnya itu tidak langsung, alias lama seperti itu. Karena server yang kita pakai itu melakukan banyak perilaku. Baik, setelah tadi saya coba untuk menutup Foxy Trader, maka di sini akan langsung terkirimkan. Baik, seperti itu saja. Jadi, dalam hal ini terlihat jelas bahwa jarak dan juga aktivitas yang ada pada server itu akan sangat mempengaruhi lamanya pesan yang akan diterima pada server. Mari kita coba untuk keluar dari server, kita dengan menuliskan pesan leave, maka program akan finish dan dapat dikeluarkan. Baik, seperti saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Adinda. Baik, terima kasih Melani atas implementasi dan juga praktikum. Jadi kita telah mencoba eksperimen tadi ya, dari membuat jaraknya jauh, kemudian membuat server sibuk ternyata mempengaruhi kecepatan ya. Meskipun TCP ini cukup andal, tetapi dia masih mengalami keterlambatan dalam pengiriman pesan ketika ada gangguan-gangguan tadi. Namun secara pesan
dia masih terkirim dalam keadaan utuh atau dapat diandalkan dan juga terkirim secara terurut. Sehingga meskipun dia delay, tetapi pesan dapat terkirim secara utuh. Dan itu adalah ciri khas dari TCP. Terima kasih telah mendengarkan. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.